bahwa konteksnya seperti itu. Tapi itu tidak juga berarti menampilkan apa yang Tuhan katakan selanjutnya, ya. Karena bukan masuk. Lucunya Kristen. Dalam Kenapa? perjanjian lama sudah diatur tentang perkawinan. Tapi giliran perjanjian lama diharamkan bagi kamu jangan makan B2, kalian tidak mau mengutip itu. Anjing kita makin lempar menggonggong kan bang? Nah ini kita bilang suruh diam tidak mau diam, menggonggong terus. Ini bang, ini pusing aku bang. Jadi kita naikkan yang nggak ada roh anjingnya, tolong ya adik-adikku, abang-abangku, tante. Nah, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi kalau pulang pasar harus mandi dulu, bersihkan dulu dirinya, dimitkan dulu yang baru masuk. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepadamu, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Nah, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi perbuatan sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal yang seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang yang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini konteksnya tentang adat istiadat nenek moyang orang Yahudi yang tidak dipatuhi oleh murid-murid Yesus. Salah satunya seperti, kenapa murid-muridmu ini, beberapa muridmu ini pada waktu makan tidak membasuh tangan. Yang kedua, kalau kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, kalau pulang dari pasar mereka dulu membersihkan diri, terus mencuci perkakas-perkakas dari tembaga. Bukan tentang hal makanan B2 dibolehkan makan, yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Sudah? Ya di mana? Oke. Semoga saya nanti tidak dipotong ya. Ya, supaya diskusi kita ya bolehlah dikatakan beradab. Oke, saya tidak menampik bahwa konteks yang dibacakan oleh Ito Nora itu, yang dibacakan itu salah. Bahkan saya setuju bahwa konteksnya seperti itu. Tapi itu tidak juga berarti menampilkan apa yang Tuhan katakan selanjutnya, ya. Karena bukan masuk, ya, bukan seperti yang dibacakan tadi. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang luar masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya. Nah, yang menajiskan itu yang disebut dari konteks atasnya apa, Bang? Ya, saya tidak menampik tadi. Nah, tapi ini tidak. Sekarang aku tanya sama kamu, Bang, biar dapat poinnya, Bang. Apakah Ya, di sini dikatakan bahwa potong Nora memang dungu banget loh. Kalau nggak bisa apa, turunkan aja saya sama Bang Tarigan. Apakah di konteks ini dikatakan bahwa B2 itu dihalalkan, Bang? Tentu saja kalau dikatakan begini, Bang. Ya, adat istiadat orang Yahudi salah satunya adalah kenapa kamu tidak mencuci tangan ketika kamu mau makan? Karena tangan ini najis. Memegang barang-barang yang najis mungkin. Begitu loh, Bang. Gak ada konteksnya di sini B2 boleh dimakan. B2 secara spesifik tidak, tapi coba perhatikan pelan-pelan ya. Perhatikan, saya baca pelan-pelan. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Bahkan ini Yesus sudah berbicara kepada orang banyak. Kalau tadi Yesus berbicara tentang kepada murid-muridnya, Yesus melanjutkannya dengan berbicara kepada orang banyak. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu, B2 itu segala sesuatu enggak? Segala sesuatu. Konteksnya di atas itu membilangkan tentang makanan haram, Bang. Saya tidak menampilkan itu tadi, bahwa itu. Nah, begini, Bang. Abang ini membuat segala sesuatu itu berarti semua konsep berbentuk makanan. Sementara Yesus sendiri tidak makan B2, Bang. Ya, jelas sebagai orang Yahudi dia tidak makan B2. Nah, sekarang yang ditegur sama orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kenapa murid-muridmu ini pada waktu makan tidak mencuci tangannya? Karena dianggap orang itu tangan itu najis, Bang. Saya bisa terima. Saya tidak tolak tadi itu. Kalau tidak menolak, buktikan sama saya Yesus itu juga membahas makanan yang diharamkan tiba-tiba dihalalkan.
Ini kan jelas, sebenarnya cukup dengan buka hati saja, artinya pikiran yang sederhana, ya. Coba dengarkan baik-baik. Bang, kalau begitu oke. Segala sesuatu halal yang dimasukkan ke dalam mulut kan? Tentu saja yang kita konteks dengan makanan ya. Oke, coba yang ini Bang. Kalau dibilang segala sesuatu ya. Kalau Abang bilang segala sesuatu, sebentar. Iya, tentu dalam konteks makanan ya. Ya, nah sekarang kita lihat dalam konteks ini, segala sesuatu. Berarti begini Bang. Nih. Bentar ya. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pertanyaan saya, segala sesuatu halal bagiku, apakah mengawini bocil boleh Bang? Mengawini emak boleh Bang? Coba ayatnya di mana tadi? 1 Korintus 6 nomor 12. Ayat? 12. Ayat berapa? 12. Oke, silakan baca. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, segala sesuatu halal bagiku. Nah, pertanyaan saya, mengawini bocil, mengawini emak, mengawini bapak, mengawini anak sendiri, saudara sendiri, mengawini binatang, halal atau tidak, Bang? Karena segala sesuatu di situ, Bang. Ini segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu dalam perjanjian lama jelas soal perkawinan sudah diatur itu. Bang, lucu ya, Bang ya. Inilah lucunya Kristen. Kenapa? Dalam perjanjian lama sudah diatur tentang perkawinan. Tapi giliran perjanjian lama diharamkan bagi kamu jangan makan B2, kalian tidak mau mengutip itu. Gini loh, di Kristen ini, di mana hukum tentang perkawinan? Ada Nora di dalam perjanjian lama. Nah, sementara di dalam perjanjian lama jelas ditegaskan, janganlah kamu memakan binatang haram. Yaitu salah satunya babi. Kenapa kalian makan? Kenapa pada waktu ditanya soal perkawinan, boleh gak kamu kawin sama ibumu Bang? Oh ada Nora dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kau kutip di dalam Imamat 18. Tetapi tentang Imamat 11 jangan makan babi, tidak mau kalian kutip. Loh itu kan untuk orang Yahudi. Nah sekarang soal tentang pernikahan, bukankah perjanjian lama juga untuk orang Yahudi? Sudah bisa saya jawab? Bukankah untuk orang Yahudi Bang? Boleh saya jawab? Iya saya tanya, bukankah itu untuk orang Yahudi Bang? Iya. Boleh saya jawab, saya terangkan. Saya bertanya, perjanjian lama, bukankah itu untuk orang Yahudi? Jangan makan babi, soal perkawinan, bukankah itu untuk orang Yahudi, Bang? Betul. Silakan lanjut. Sekarang kenapa kau kutip sementara kau bukan orang Yahudi? Oke, boleh saya jawab? Ya. Oke. Ya, sebenarnya saya hanya ngomong 2-30 detik, saya yakin ini pasti dipotong lagi. Ya iyalah kalau tidak sesuai, Bang. Saya orangnya pemotong, Bang, kalau tidak sesuai. Oke, nggak apa-apa. Biarkan nanti yang menonton menilai apakah tipe seperti ini layak ditonton. Ya. Semua penjelasan saya itu jelas, Bang. Ya, begini. Kalian mengutip ketika kalian butuh. Saya begini, Mas saya. Kalian tidak butuh, kalian tidak kutip. Itu Nora silakan jawab apa saja yang Anda pahami. Tapi saya pikir izinkan juga jelaskan dulu, Bang. Kami menjelaskan apa yang kami pahami begitu, Mas saya. Jangan dipotong-potong gitu. Gini, Bang. Tadi kalau di dalam yang tadi, di dalam Matius berapa tadi yang kau kasih tunjuk itu sudah lupa aku jadinya. Nah, itu padahal orang Farisi dengan ahli Taurat melihat murid-murid Yesus, beberapa murid Yesus makan tidak mencuci tangan, Bang. Karena adat istiadat orang Yahudi, nenek moyang orang Yahudi, sebelum makan wajib menyuci tangannya, membasuh. Karena apa? Tangan itu dianggap najis, Bang. Karena memegang segala sesuatu. Kan udah saya baca. Nah, makanya dibilang Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan, tetapi yang keluar dari mulutmu, yang dari hatimu itulah yang diharamkan. Kenapa Yesus bilang bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan? Karena apa, Bang? Mereka makan menggunakan tangan. Tangan ini najis. Jadi, pada waktu kau ambil makanan tidak kau basuh, otomatis pemikiran orang-orang ahli Taurat dengan orang-orang Farisi itu apa, Bang? Tanganmu yang masih dalam keadaan najis pegang makanan, otomatis makanan itu bernajis. Makanya dikatakan, kalau yang namanya najis kan diharamkan masuk ke dalam mulut, Bang. Itu kita tahu, Bang. Makanya Yahudi ada syariat soal syariat agamanya, Islam pun ada syariat-syariat agamanya, Bang. Yang dinajiskan itu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Seperti kalau kayak Islam terkena air liur anjing itu najis, terkena bulu anjing itu najis. Kita wajib menyamaknya. Nah, kalau di dalam Bible kau yang tadi kita baca, Bang, cobalah baik-baik ya, Bang ya. Adat istiadat orang Yahudi kalau tidak membasuh tangan, ya, itu sebenarnya tidak boleh makan karena tangan ini ada najis. Nah,
maksudnya Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan diharamkan. Nah, sementara maksudnya orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kalau makanan itu sudah terkena tangan najis, otomatis makanan itu najis. Makanya dikatakan yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak diharamkan. Bukan berarti B2 dihalalkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri tidak makan B2. Gitu loh, Bang. Abang pahamilah konteksnya. Masa udah saya baca tadi dari awal panjang lebar. Perikopnya aja adat istiadat dan perintah Allah. Di situ mereka menegur beberapa murid Yesus kenapa tidak membasuh tangan ketika makan. Simple loh sebenarnya. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang diharamkan. Maksudnya bukan segala makanan jadi dihalalkan. Makanan yang dipegang oleh orang itu kalau tidak dibasuh tangannya menjadi najis. Gitu loh. Kok susah kali sih paham orang Kristen ya? Silakan Bang El. Oke, terima kasih. Kalau dikasih kesempatan teman-teman, saya tidak tahu apakah nanti saya akhirnya di-kick atau seperti apa, tapi jelas sekali saya mungkin hanya diberikan 30 detik pasti dipotong. Biasanya begitu. Semoga ini diberikan waktu panjang lebar. Kalau diberikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak pun ini hak Anda, ini room Anda. Ya, saya mendengar dari awal pemaparan, bahkan saya tidak ada kata potongan. Ya, karena saya pikir saya harus lebih tajam mendengar daripada berkata-kata saja. Oke, udah bisa saya jelaskan? Ini kan betul kan? Belum masih 30 detik ini. Ya. Oke. Terima kasih Hitoko. Ya. Jadi begini. Saya tahu kenapa kita berbeda hari ini, karena kita berbeda pandangan. Ya, nanti saya akan baca ke substansinya. Saya bisa paham 30 detik dia bilang ya, setengah menit. Saya bisa paham kenapa Anda Islam, karena pandangan Anda seperti itu. Nggak masalah. Ya. Bahkan saya tidak ada keluar kata-kata kotor, tidak ada kata-kata merendahkan. Saya menghargai. Habis Nah, 30 detik ini. Udah pas, udah saya bilang tadi. Hai, malah curhat bang, kita lagi diskusi bukan lagi curhat. Ini malah udah 2 orang pula ini. Sebentar lagi 3-4 orang ini. Padahal cukup mendengar saja. Saya pikir tidak mengurangi kehormatan bagi Anda sebenarnya. Ya gini Bang, itu jujur loh, menjelaskannya secara jujur aja. Kalau jujur nggak bakal dipotong, kalau nggak jujur pasti akan dipotong gitu loh. Silakan lanjut. Oke, begitu dong. Oke, tadi itu Nora udah mengatakan bahwa ini konteks itu segala macam. Tadi sebenarnya sudah saya jawab. Ya, segala sesuatu artinya tidak menampilkan konteks itu, tetapi Yesus menegaskan selanjutnya bahwa segala sesuatu. Tentu saja ini konteks makanan, kita harus setuju. Oke. Kemudian tadi itu Nora berkata, waktu dibukuti perjanjian lama kalian bilang perjanjian baru. Kalau pas kena di sini kalian bilang perjanjian lama. Jelas sekali bahwa memang itu Nora tidak paham Taurat dalam konteks kekristenan. Seandainya Anda paham, itu sangat gampang. Taurat dalam kekristenan itu, hukum Taurat itu dibagi dari 3. Ada hukum seremoni, ada hukum sipil, ada hukum norma. Ya. Habis waktu Bang, habis waktu. Oke, saya lagi ya Bang. Saya lagi habis waktu Bang. Abang maunya minta 30 jam. Saya kasih 30 jam. Jangan 30 detik. Abang minta 5 menit ku kasih Bang. Ini stopwatchku benar Bang. Dari HP langsung Bang, saya nggak tipu-tipu Bang. Udah dihitung mundur Bang. Abang sirama kali berceramah. Minta 30 detik. Ku kasih kau 30 jam. Asal kuat kau lah di sini Bang. Ya. Tapi poinnya, intinya ya Bang. Intinya Yesus tidak mengatakan apa yang sudah diperintahkan di dalam perjanjian lama tiba-tiba dihalalkan dia. Tidak. Makanya Yesus mengatakan apa? Hukum Taurat selagi dunia ini belum runtuh Bang, ya, 1 iota titik pun tidak akan hukum Taurat itu ditiadakan. Hukum Taurat aja masih berlaku Bang. Masih berlaku bagi orang Yahudi sekarang ini. Kau 30 detik? Nah, aku jelaskan. Enggak, kau yang minta 30 detik ya benar ya Bang ya? Benar. Hei, saya nggak curang 30 detik katanya. Bang, gimana mau tambah 1 menit? 2 menit? Gimana? Saya kasih waktu. Hah? Jangan bilang 30 inilah ya. Berbohong dalam segala hal. Dia bilang katanya 30 detik. Giliran ku matikan stopwatchnya, dia tidak terima. Kan begitu. Gimana Bang? Buka mute-nya Bang. Silakan Bang. Jangan merajuk lah Bang. Aduh, astagfirullah. Naiklah yang lain ya Allah. Kita jangan ada turunkan. Saya tadi bilang tidak akan saya turunkan kau Bang.
Kau minta 30 detik, aku pakai stopwatch. Gitu loh. Coba minta 5 menit, aku biarkan. Kenapa yang dibawa nih penyembah-penyembah Edis ini? Anak lo mendengarkan lo, mulut kau diam dulu Nora. Pengemis lagi ngumpul. Astagfirullah. Banyak hoten ya di sini ya, tapi coba yang mana Bang yang mau naik? Aku perhatikan. Inilah. Mudah-mudahan bisa membantu lah. Ini siapa Raja nih? Dari tadi dia minta naik kan? Ya Raja. 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 Ya. Halo Bang, ada penyalipan di sana Bang. Aduh Bang. Bang, selesaikan lagi penyalipan di sana Bang. Kalau udah selesai baru Abang ngomong Bang. Aduh. Ya. Yang naik Kristen dulu lah ya. Kita naik Kristen ya. Bun, tolongkan aja dulu Bun. Saya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nation. Ya, agama apa Bang? Nora. Ketawamu yang sekarang melebar dan menghinakan Tuhan Yesus nanti akan diam dan bungkam. Yang bungkam itu Tuhan kau di kayu salib. Kau ketawa, Nora ketawa, nggak ada yang lucu. Iya, gini loh. Dia mengatakan Tuhan Yesus akan membungkam saya. Nah sekarang yang mati di 3 hari di kayu salib itu terbungkam nggak dia? Nggak ada Bang El bilang minta waktu 30 detik, nggak ada. Lu ada yang botol. Yang Bang El bilang. Oke, saya kasih waktu 1 menit, jelaskan. Nggak ada Bang El minta waktu, Nora. Oh, jadi dia minta apa? Yang Bang El bilang pasti 30 detik pasti dipotong. Ya lu ngomongnya nggak berhenti. Gimana orang mau jelasin? Kasih waktu 30 detik. Waktu dia ngomong selama 30 detik ada kasih potong? Ada kasih potong? Waktu 30 detik saya jalankan stopwatch saya ada kasih potong? Nggak ada kan? Minta waktu 30 Nggak ada detik. kan? Omongan apa lu aja ngomong sampai per menit. Nggak ada saya potong. Tetapi penjabarannya terlalu panjang kali lebar kali tinggi yang nggak dapat poinnya. Lebih panjang kamu lah ngomongnya, nggak ada Nah, dia. sekarang kau aja yang jelaskan Nation. Cepat Nation. Ya, orang lebih jelas dari Bang El lah. Oh, kau nggak pinter ya? Oh, kau nggak pinter? Nggak pinter? Nggak pinter, Oh, nggak pinter ya lah. Turunlah kau. Modal apa nanti pula cong ranjing pula kau di sini. Aku nggak gini loh. Kalau bagi yang tidak pinter jangan naik lah. Kayak Bang El itu lumayan lah pinternya. Lumayan. Pintar apa? Pintar ngibul. Bagi yang nggak pinter, saya himbau jangan naik. Nanti soalnya roh anjing kalian langsung luap-luap. Ngeri saya. Saya nggak bisa, Bang Grace, saya tidak bisa berdiskusi sama roh anjing, Bang. Takut saya roh mereka itu, kanjingan mereka akan keluar gitu, Bang. Takut saya kanjingan mereka langsung keluar, Bang. Nah itu, karena begini, Bang. Anjing kita makin lempar, menggonggong kan, Bang? Nah, ini. Kita bilang suruh diam, tidak mau diam. Menggonggong terus. Ini, Bang. Ini pusing aku, Bang. Jadi kita naikkan yang nggak ada roh anjingnya. Tolong ya, adik-adikku, abang-abangku, tante, om, ya. Kalau naik jangan keluarkan roh anjing dulu. Kita bebek di sini ya. Ayo Momot, Bang MJ kok bekerja lah Bang MJ. Lu Momot, Hawariun. Lu Momot Hawariun. Jangan lagi pilih-pilih Bunda mana yang muslim sama oten. Aku buka-buka ininya apa? Profilnya. Kalau ada gambar guguk berarti itu. Iya, kalau ada gambar guguk berarti itu Bunda. Jangan hujat roh, nanti jantung ibu nggak berdetak. Oh, jangan hujat roh. Yang membawa Tuhan kamu ke padang gurun adalah roh kan? Roh iblis kan? Black, halo Black. Memang betul bahasa kali. Bang Black. Kartolo. Nama Kartolo. Jumadi. Ayo, yang moderator di bawah naikkan lagi lah. Ayo. Oke, halo Bang Kartolo. Halo. Bang Kartolo. Oke teman-teman, tap dulu. Oh, di follow teman-teman kita yang di atas, di follow mereka karena mereka juga sebagai host akan dibantu ya. Silakan. Bang Kartolo, halo. Oke, berhala. Oke, Bang Daeng. Halo Bang Daeng. Turun. Mana Bang Daeng? Nah, ini kayaknya ini. Mudah-mudahan ini. Bang Palang. Halo Palang merah. Nih,
Beneran Bang Palang nggak terima di MJ. Nggak terima dia loh. Oh, iya. Oh. Nah, kalau itu Bunda kalau masuk room kan dia buka itu guk, gitu suaranya. Makanya saya cari. Aduh, Palang portal. Ya anti baso. Waryu naikkan orang kawan itu. Raja, gimana Raja? Halo Raja. Penyalipan nggak selesai. Turun sih Hel. Halo Raja. Halo, ya halo. Ya. Bang, kok abang masih ada penyalipan bang? Nggak selesai penyalipan kita bang. Kok Nora ketawamu bebas banget ya? Loh, Wah, setiap banget manusia ketawa. bebas berekspresi bang, menurut undang-undang bang. Oh, Kau pun jadi menyembah kalian doang yang manusia pun bebas. bebasnya kau bang. Pargoi pun kau goyang-goyang pun bebasnya kau bang. Larang kau kan? Ah, Kebebasan milik sebagian ya. bang, Iya. kau ketawa ada nggak kularang kau bang? Beginilah cara kalian ya sebagai yang mayoritas ya. Loh, saya tanya, kau ketawa ada nggak yang larang? Inilah kualitas Nora. Nah, inilah saya bilang Loh, kan, bang, jadi keluar roh anjing kan? Nora. Keluar roh anjing. Beginilah kualitasmu. Mereka aja bebas loh Bun. Boleh bunuh Tuhannya kok. Muslim cuma ketawa. Gimana sih? Assalamualaikum. Keluar, meronta-ronta anjingnya. Ya gini loh bang, orang ketawa saja dia panas. Kayak gini anjing. Kenapa kalau saya tidak kenal anjing, saya ketawa. Aku di punggungnya. Ya gini lah nih. Kenapa kau dek? Kalau naik, jangan diikuti lo anjingmu. Ya dek ya. Gak Coba. boleh dek. Oke dek. Oke dah, itulah Iya kualitasmu. Bun. Cukup sampai di situ. Lah kualitas kalian loh. Kalian bunuh Tuhanmu boleh kok. Kita ketawa nggak boleh. Gimana sih bang? Bang. Bang, penyalipan di tempatmu bang. Kenapa kok bang? Yang lain dulu disapa apa? Oke, Bang Andi. Halo Bang Andi. Bang Andi. Halo Bang Andi. Bang Andi. Bukan mute-nya Bang. Nggak bisa kalian. Saya minta sekali lagi, Kristen kalau naik silakan diskusi santun, roh anjingnya ditinggalkan dulu ya. Halo Yan, Bang Yan. Halo. Bukan mute-nya Bang. Bang Yan. Enak Halo. lagi si Ermin. Apa lagi dek? Mau kutanya dek? Ermin? Begini Bunda, ini kan saya masih Suaramu kecil loh dek. Kencangkan. tes. Oke. Ya, udah. Aman, mantap. Begini Bunda, saya kan ini kan lagi bingung dengan identitas agama ini Bunda, agamaku. Kau Kristen Ya apa kan? dek? Bapak non Muslim, mama Muslim gitu. Jadi Nah, ini saya sementara cari-cari identitas, mau menentukan KTP-mu? KTP ya, karena kebetulan dibuat di kampung mama ya itu Islam. Jadi kamu sholat? Masih bingung nih Bunda. Enggak, kamu sholat enggak? Mama dengan bapakmu udah pisah? Iya, Oh udah pisah, jadi kau ikut mama? tinggal sama nenek sih. Enggak sama mama? Nenek bagian mama. Oh jadi apa? Kamu Islam berarti ya? Ya gitu, Sholat cuma enggak? ya ikut-ikutan saja sih. Tahu nggak makna sholat? Sholat itu kan ya menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ya itu dia. Apa? Masih bingung kadang. Tapi jarang sholat, jarang juga, enggak juga ke gereja, enggak juga sholat. Cuma pengen tahu saja, mau cari esensi ketuhanan itu nah. Esensi ketuhanan. Sejak kapan di Islam ada esensi? Oh, Tuhan enggak punya esensi ya, Bun? Enggak, sejak kapan di dalam Islam itu kita belajar esensi? Oh,
Esensi Berarti- itu apa, Dek? Ya, esensi itu apa? Hal yang nyata, Bagaimana? hal yang nyata, Bunda. Barakallahu fikum, berkasih. Hal yang nyata, sesuatu yang nyata, yang benar ada. Kamu esensi kamu apa, Dek? Sebagai manusia, Jadi apa yang mau kau pelajari dari esensi Tuhan? ya karena masih bingung sih cuma saya kalau melihat dari apa Yang kamu hasil tahu Tuhan diskusi di dalam Islam bagaimana? Kelihatan ada tidak? ya tidak ada Tuhan, tidak ada sih yang nggak bisa dilihat maksudnya Oh, nggak bisa dilihat. ya. Jadi kalau di dalam Kristen Tuhannya kelihatan. Iya. Kamu pengen Tuhan yang kelihatan apa tidak? Menurut kamu aja deh. Menurut kamu, jangan menurut agama dulu. Menurut kamu. Kalau saya ya ini karena saya yakin itu kan matahari itu kan diciptakan oleh Tuhan ya kan. Nah, sedangkan saya melihat ciptaannya saja, wah nggak bisa lah Bunda. Sakit mata kalau melihatnya tuh, apalagi itu dengan kan berarti udah sedikit mulai sehat pemikiranmu, Dek. Nah, yang sekarang yang kakak tanya, kamu inginnya Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Itu aja dulu. Ya itu seperti yang saya bilang itu kayaknya nggak bisa kayaknya dilihat sang pencipta ini kayaknya. Tidak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah karena mustahil bagi manusia dia, kan? Ya Bun. Mustahil bagi manusia untuk melihat Tuhan. Itu dulu poinnya. Ya betul sih. Karena kamu memandang matahari saja, yang kamu mandang itu bukan sinarnya, Dek. Iya. Yang kamu pandang itu bukan cahaya, tapi bias sinarnya yang kamu pandang. Karena kalau kau bisa memandang langsung matahari, tak sanggup kau. Iya, betul Bunda. Nah, jadi begini deh. Barakallahu fikum, masyaallah. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, kalau Bang Khodirob, ini ada yang dubbing. Kalau kamu katakan kalau kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Kalau kamu katakan kalau kamu masih, oh si Ermins ya, Ermins kamu noise ya? Oh enggak, hostnya. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Makanya saya tanya, kamu pengen Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Jangankan kamu melihat Tuhan, melihat ciptaan Tuhan saja kamu nggak bisa. Salah satunya contoh apa? Matahari. Barakallah Bang. Barakallah. Selalu barakallahu fikum. Bang Gre, Bang Gre, kenapa dubbing? Matahari nggak bisa kamu lihat. Jangankan 1 menit, setengah detik aja kamu lihat, sudah kamu picingkan matamu begini. Angin nggak bisa kau lihat deh, tapi bisa kau rasakan. Kan betul? Iya kan? Akal tidak bisa kau lihat deh, tetapi bisa kau gunakan. Nah, Allah menciptakan makhluknya, binatang dengan manusia, diberikan otak, cuman pembedaan binatang dengan manusia, yaitu binatang tidak punya akal. Manusia punya akal. Nah, manusia punya akal, itu untuk digunakan, difungsikan, bukan berarti untuk dilihat. Sama seperti Allah. Allah kalian menginginkan kalau ada, bagaimana mungkin dia bisa ada, kau bisa jangkau dengan matamu, matahari saja tidak bisa kau lihat. Angin saja tidak bisa kau lihat. Bagaimana bentuk angin? Tapi bisa kau rasakan. Nah, seperti itu. Jadi, di Islam itu menggunakan logika dulu, Dek. Menggunakan akal dulu, Dek. Baru beriman. Nah, ya nah. Jadi, kalau di dalam kekristenan, Tuhan kan katanya bisa menjadi manusia. Kalau kita katakan Tuhan bisa menjadi segala sesuatu, berarti di dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un bagaimana? Makanya dikatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sekecil sebesar apapun makhluk itu tidak bisa disamai dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Kalau saran kakak dek, begini ya. Di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan neraka, menempatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu kekal di neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan menempati jannah Allah. Maksudnya apa?
Selagi apapun besar dosa perbuatan kamu, selagi kamu tidak syirik, kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, setidaknya kau tidak akan kekal di neraka. Kekal, ingat ya. Karena begini deh, oh berarti kalau saya berbuat zina, udah, saya tidak akan mendapatkan konsekuensinya, saya tidak akan mendapatkan hukumannya. Karena apa? Saya kan juga percaya Allah itu adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad, oh bukan begitu deh. Kamu bayangkan. Kamu lihat di dalam lemari pakaianmu. Apakah di dalam lemari pakaianmu ibumu menaruh pakaian kotor di dalam lemari pakaianmu? Tidak. Pasti ibumu mengambil pakaian kotormu, mencuci sampai bersih, baru menyetrikanya, baru memasukkan ke dalam lemari pakaianmu. Seperti itu juga. Setiap manusia yang melanggar perintah Allah, selagi dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, Allah akan apa? Allah akan mengampuninya. Tetapi dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dia akan apa? Dia akan dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Ketika kamu sudah suci, sudah terbebas dari dosa-dosamu, ketika kamu berbuat dosa di dunia, Allah akan menempatkan kamu di jannah Allah. Makanya ini yang saya tahu ya, tapi maaf nanti di cross check. Yang namanya neraka ada 7 tingkatan, yang namanya surga juga ada tingkatan. Tapi setidaknya ada di tanah saja, di luar pagar surga saja sudah senang kita ini. Begitu loh. Paham ya Ermins ya? Ya Ermins? Iya Bunda, ya Bunda. Ya, jadi kamu ingat zuhur, berwudu, sholat kamu minta ampun kepada Allah. Karena apa? Allah memerintahkan untuk sujud agar mengingat Dia. Dengan sujud kita mengingat Allah. Iya Bunda. Terus Bunda, kalau ini Bunda, hubungan kita sama keluarga kita yang di sebelah itu kayak gimana kira-kira itu Bunda ya? Ya, diperbolehkan kita untuk seperti kayak kalau berniaga pun juga boleh, untuk bersilaturahim juga boleh, tetapi jangan jadikan orang-orang Yahudi dengan Nasrani itu sebagai teman karibmu, teman dekatmu, itu tidak boleh. Sebagai pemimpinmu, itu tidak boleh. Pemimpinmu itu orang-orang yang memang harus mengikuti syariat-syariat Islam. Kita boleh berteman, tidak ada larangan. Tetapi jangan mengikuti bagaimana tata cara ibadah mereka, bagaimana model-model mereka, jangan diikuti. Jangan menjadikan mereka tuh sahabat karibmu. Sudah dekat kali kalian curhat, enggak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang munafik juga. Gitu loh. Makanya kaum pemimpin kita mana boleh beragama apa? Kristen. Karena apa? Kristen nggak ada syariat. Nggak ada syariat deh. Gitu. Kalau bapakmu masih Kristen, ya tetap kamu harus menghormati bapakmu walaupun beda akidah kalian. Tetap itu orang tua kandungmu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Tetapi ketika dia sudah memerintahkan kamu seperti yang dilarang oleh syariat Islam, kamu boleh menentangnya. Contoh, kalau dia larang kamu jangan sholat atau kamu diberi makanan-makanan yang haram, jangan kamu ikuti. Presiden di dalam Islam nggak boleh, presiden di dalam Indonesia nggak boleh. Islam intinya tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Makanya khalifah di Jazirah Arab sana mana ada yang apa kafir. Iya. Itulah juga Bunda, karena ya, apa dia? Namanya manusia hidup di dunia ini kan harus punya aturan kan Bunda. Kalau enggak ada Suaramu kecil deh. tes cek. Ya. Ya, ini kan Bun, saya pikir juga kan secara logika kan, namanya kita hidup di dunia ini kan harus punya aturan ya kan, punya aturan agar tidak apalah, maksudnya tidak kacau gitu ya kan. Iya memang agama itu kan artinya tidak kacau. Ya itulah makanya saya lihat Islam ini, wah selalu ini ada aturannya, cara masuk WC gitu ada aturannya, cara pernikahan pun ada aturan, dan semua telah diatur. Makanya gitu, ini satu-satunya nih kurasa yang punya aturan biar tidak kacau hidupku, ya ini saya harus beragama sih, dan ya insya Allah lah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Iyalah. Islam itu syariat, ketentuan, akidah, di dalamnya semua peraturan, larangan, anjuran, dan kewajiban. Itu di dalam Islam. Mana yang menjadi kewajiban, mana yang disunahkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang. Gitu Bang, gitu deh. Itu di Islam deh. Syariat itu yang lengkap itu hanya di Islam deh. Kristen gak ada syariat. Bahkan mereka tidak mengerti hal goib. Makanya mereka tidak tahu yang namanya siksa kubur. Mereka pikir ya udah mati, percaya sama Yesus akan masuk surga. Enak kali kau pikir hidup ini apa? Bapak kau yang punya.
Datang kau berbuat dosa, datang Yesus menebus dosamu. Aman. Topak tangan kau, haleluya, haleluya. Udah aman kau. Mau bunuh kau, mau apa kau. Intinya dosa kami udah ditebus. Mati kau, masuk surga kau. Siapa yang bilang? Terus bagaimana bentuk begini loh, Dek? Kayak kita sales ya. Ketika kita menjajakan dagangan kita, pasti kita kan promokan. Oh, ini HP bagus, keluaran Samsung. Kelebihannya ini loh, Bu. Kelebihannya ini loh, Pak. Begini-begini, bla 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 bla. Nah, bagaimana saya bisa mau masuk surga Kristen? Apakah ada penjelasan di dalam Kristen bagaimana surganya? Yang ada apa, Bang? Coba, perang naga. Naga kau dapati, pesundal. Kau dapati, perkawinan. Kau dapati. Itu. Kita akan hidup seperti roh. Ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Cobalah kau bayangkan. Di dalam Kristen tidak boleh ada perceraian. Harus setia sampai mampus. Kau laki kau ya tukang tipu pun ya, tukang pemukul ya kayak Algojo suka bam kau harus setia sampai mati kau, sampai bonyok gigi kau sudah tidak ada ya, depan kau sudah ompong, bibir kau sudah begini, mata kau sudah picing ya, hidung kau pun sudah rata ini ya, tidak masalah. Karena apa? Karena nanti kalian di surga tidak akan ketemu lagi. Tidak akan ketemu. Di mana datanya kalian akan berkumpul bersama saudaramu, bersama mamamu, bapakmu, nenekmu, kakekmu, anakmu. Saya didik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi saya didik anak saya menjadi seorang yang hafiz. Tapi di surga nggak akan ketemu. Karena apa? Kita akan kayak roh, gentayangan. Bagaimana mungkin roh itu bisa memuji? Cobalah. Nah ini. Tapi kalau di Islam, keadilan Tuhan. Coba kita lihat ya. Sebagian ibu melahirkan anaknya, ada yang cacat mental waktu lahir. Ada yang waktu melahirkan bayinya, tidak lama kemudian bayinya meninggal. Ada yang melahirkan anaknya, bayinya, ketika berumur 15 tahun, bayi itu meninggal. Anak itu meninggal. Terus mana keadilan bagi orang yang ketika dari kecil dia sampai mati dia, tidak pernah dia mendapatkan rumah yang mewah, makan yang enak, bahkan minum susu saja dia mungkin sekali sebulan. Mana keadilan Tuhan? Nggak ada kan? Nah, di Kristen nggak ada. Tapi di Islam apa? Allah menjanjikan kepada hamba dan makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan makanan yang enak dari surga. Makanan enak itu seperti apa? Jangan kau pikir ayam panggang di dunia dengan ayam panggang di surga itu sama. Beda bro, beda. Rumah kau itu akan terbuat dari emas. Beda waktu di rumah papan-papan, gubuk, ya kan? Nah, kalau di surga kau nanti akan mendapatkan apa yang tidak kau dapatkan di dunia. Makanya yang diharamkan di dunia tidak akan diharamkan di surga. Nah itu. Susu di dunia beda dengan susu di surga. Madu di dunia beda dengan madu di surga. Terus mereka bilang, "Oh, Nora kok nanti suamimu dilayani bidadari-bidadari." Ya. Saya juga akan dilayani bidadari-bidadari cantik. Saya di sana tidak akan tua, akan muda. Nggak ada tua situ, nenek-nenek nggak ada tua. Makanya ada suatu cerita ketika ada nenek-nenek berkata kepada Nabi Muhammad, apakah saya masuk surga? Nabi Muhammad menjawab tidak. Sempat sedih nenek itu. Ya karena apa? Di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Semua akan muda, cantik. Seorang istri ketika dia akan berkumpul sama suaminya, bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga. Istrinya lebih cantik lagi daripada bidadari, Masya Allah. Iya betul. Beda dengan di Kristen. Yang didapati apa? Perang naga. Menjadi pengantin Tuhannya, menjadi pengantin Tuhannya. Hah? Perang naga, perkawinan anak domba, jeng. Datanglah para pesundal, goyang, jeng. Ah, kayak gitu. Kayak gitu. Itulah kehadiran Allah bagi umat, bagi makhluknya. Dijanjikan surga. Bagaimana surga yang begitu indahnya di sana tidak didapati oleh manusia yang sekarang ini di sini, mungkin karena kemiskinannya. Allah menguji kemiskinannya. Allah menguji anaknya ketika anaknya dilahirkan cacat. Tapi nanti di sana ganteng, cantik, ganteng lebih daripada pangeran, cantik lebih daripada bidadari. Perempuan-perempuan tidak perlu lagi skincare kau. Tidak lagi perlu skincare kau. Di sana tidak ada lagi yang beribadah. Menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah itu di sana. Tidak perlu kau lagi beli skincare. Sekarang kau beli skincare. Skincare yang murah-murahan kan 150.000. Nah di sana tidak perlu lagi skincare. Ya beda kalau di Kristen. Perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Ya terus perang naga Wahyu 12. Perang naga. Nanti saya bingungnya begini Bang Greg. Setahu kita naga menyemburkan api. Udah langsung masuk neraka mereka. Menyemburkan api kan. Nah jadi ketika perang naga ini, wah, kebakaran lah si bom-bom. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling.
Bom saya bayangkan jadi babi guling. Begitu besarnya dia babi guling. Datang si naga. Wah, keluarkan lagi. Diguling lagi dia. Disantap lah sama kalian. Nah, tengoklah ini kan. Kristen panas semua. Ya kan? Kenapa di sini banyak kalian Kristen ya? Heran saya. Dapat 72 bidadari. Ya iyalah daripada pesundal. Coba Ermis, kutanya dulu sama kau. Kau mau kawin sama bidadari apa pesundal, Dek? Bidadari sih. Bidadari kan? Kalau Kristen lebih suka pesundal, Dek. Yang udah meler-meler, ya kan? Begitu mereka. Begitu mereka. Mereka suka pesundal. Karena dikatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Sekarang yang kutanya dulu sama kau, Dek. Yang kau tahu. Yesus sekarang berada di mana? Yang kau tahu, Yesus sekarang berada di mana? Suaramu kecil, Dek. Yesus berada di mana? Di mana, Dek? Di samping Tuhan. Yesus sekarang berada di mana? Bilang nenekku di samping Tuhan. Di sorga kan? Ya, di surga. Nah, sekarang kata Yesus sesungguhnya pemungut bea cukai dan perempuan pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau ada lontu-lontu yang meninggoy, dia duluan masuk surga atau tidak? Kalau menurut tadi yang kakak baca, duluan kan? Iya, iya. Nah, jadi sekarang kira-kira pesundal berkumpul nggak dengan yang duduk di sebelah kanan? Kira-kira ya? Ya. Ya kan? Saya nggak ngomong lah. Kan katanya sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan duluan mendahului kamu. Dia duluan loh. Dia bilang begini kan. Begini nih, contoh ya Ermis ya. Dia nih malam-malam kan, waktunya lah dia melonte kan. Pergilah dia. Nah, tiba-tiba pas pulang dia habis melonte sudah dapat 5 laki-laki, dapatlah dia lumayan 2 juta ya kan. Sekali main 500.000, 5 orang dia jadi 2 juta ya kan. Nah, kan begitulah. Kira-kira ya. 2,5 juta gitu. Pas pulang dia ketabrak nih. Buam, ditabraklah motornya si Bom-Bom. Mobil si Bom-Bom. Bom-Bom. Herannya saya, si Bom-Bom lewati pula tempat-tempat perempuan pesundal, ya kan? Ditabraknya, jeblang, tabraklah, matilah perempuan itu. Pasti dia duluan masuk surga. Duluan. Cung, naik. Pas dia tengok, ada gon. Padahal perempuan itu waktu ditabrak pakai pakaian seksi. Apa ininya? Ketemu dia sama Gon. Gon ngapain? Karena aku memang di sini, kau ngapain? Loh kan kau bilang Gon, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kan duluan masuk Gon. Oh iya lupa saya. Akhirnya mereka bersama. Iya. Oke lah Bunda. Terima kasih atas pencerahannya Bunda. Mudah-mudahan bisa memantapkan diri lagi nih Bunda. Amin. Iya. Sholat ya, Dek. Iya Bunda. Makasih Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Aku turun ya. Mau keluar sih. Oke. Oke, terima kasih Bunda semua. Assalamualaikum. Ya. Ya, baik. Ya, siapa dulu si Fenty? Kayaknya Fenty udah mengambil. Iya, Kristen ya. Fenty. Hai Fenty. Fenty, halo. Ya, bagaimana Bunda Norak? Ya, Bunda Norak. Ya. Kenapa, Bunda. Dek? Ya. Kau tuh seorang Buddha, tapi apa ngomong itu tidak masuk akal. Nah, ini kan. Tidak Dek, ada kalau masuk naik sini roh anjingmu jangan dibawa. Iya. Iya, Dek. Roh anjing jangan dibawa, Dek. Seorang wanita kau itu tidak masuk akal. Kau itu tidak masuk akal. Hah? Kau tuh seorang wanita tapi ngomongnya nggak masuk akal. Loh. Aku dengar saja aku jijik lihat mukamu. Aduh, Minum aja tuncukkan aja kau. Jangan kau bawa roh anjingmu, Dek. Waalaikumsalam. Kau ngomong itu tidak masuk di akal. Jadi Tidak maksudnya masuk kemana akal, kau, Norak. Dek? Nama kamu saja Norak. Norak itu artinya apa? Norak. Namanya Norak. Norak itu artinya apa? Nama Norak itu apa? Artinya Norak apa, itu Dek? tidak baik. Kau itu Norak itu seorang tidak ibu baik, ya? dengan sifat itu yang baik. Ngomong dengan apa kamu? Seorang Oke. ngomong seperti Oke. Saya tunjukkan ini ya, Dek ya. Ini Ini apa? baik nggak yang mengatakan ini, Dek? Ini. Coba kamu tunjukkan yang kamu cerita itu ada di ayat Alkitab enggak? Yang kamu Ada, itu ada, tadi Dek. ngomong itu. Ini yang ngomong ini baik nggak? Saya tunjukkan aja nih, Dek ya. Saya nanti kau yang menilai, Dek ya, adikku sayang. Ya Fenty ya. Ini. Apa Far? Ini yang ngomong ini Kalian baik itu nggak? memang Ya. Silakan baca Fenty. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini siapa yang ngomong melemparkan kepada anjing? Yang ngomong anjing ini siapa? Ternyata ini. Baik nggak ini ngomong-ngomong anjing?
Bagus nggak? Itu di mana? Kitab apa itu? Di kitab apa itu? Modal bibel simpan di ketek ini. Kitab apa? Aduh Iya, mama sayangnya. nanya serius. Modal bibel simpan di ketek cuma bisa aja bayar per bulan kamu. Saya nanya itu di kitab mana? Aduh mama sayangnya, sayang papa berat. Yang mengomongkan anjing ini siapa deh? Ini siapa? Kak, sebut dulu. Yang mengomongkan anjing Iya, ini siapa? maksudnya Siapa itu nih kitab namanya? berapa? Kitab berapa? Matius Kitab apa 15 itu? nomor Yang 26. Matius Apa? 15 Kitab nomor apa? 26. Matius Kamu 15 baca nomor 26. habis. Jangan kamu cuma kutip satu-satu ayat gitu, baca dari 1 sampai selesai. Coba kamu baca. Iya, saya sudah baca. Baca dari atas. Aku Itu diutus jangan kamu hanya untuk kutip-kutip domba yang itu. hilang dari umat Israel. Tetapi Baca perempuan dari itu atas itu, 1 mendekat sampai dan menyembah selesai. dia Kamu sambil cuma berkata, coba-coba Tuhan, baca satu tolonglah ayat. aku. Kamu Jawab terangkan Yesus, sesuai tidak itu. patut mengambil roti yang disediakan bagi Kalian anak-anak itu dan melemparkannya kepada Kalian asu. Nah, sekarang nggak enggak. baik. Poinnya begini. Grey, Nggak baik. friend. Poinnya Bagi begini. rusak Siapa yang di- mengatakan ini asu? Agama kalian tidak begitu. Siapa yang Merusak mengatakan rusak kepada ibadah. Oh dengerin dulu Penti, dengerin dulu itu firman Kalian Tuhanmu itu, tahu dengerin itu, dulu lah. Dengar Kan aku sama. Dek, Kamu dua jangan norak, bawa kan, roh sama. anjing. Dan coba kalian ke Jangan Indonesia Timur bawa lihat roh anjing, agama di Dek. Indonesia Timur ini Ayo. gimana? Toleransi Ayo. lebih tinggi. Kalian coba ke Indonesia Timur. Jangan bawa lihat. suku, jangan bawa ras, jangan bawa suku, jangan bawa ras, jangan bawa suku, jangan bawa ras. Jangan kau bawa roh anjing, Dek. Anjing kau kalian itu Loh, Kalau Yesus ke mengatakan Timur kepada Timur. perempuan itu, nah, nih jawaban perempuan itu ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, katanya. Nah kan, roh anjing kau turun dulu deh, ya. Memang. Aduh. Nora, nanti kamu nangis kalau dilaporkan. Oh sudah, saya sudah dilaporkan. Saya kan pakai data, bro. Apa yang mau kulaporkan orang yang pakai data? Duh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Saya dari tadi dengar siapa itu tadi yang turun itu Bunda. Saya tahu siapa itu. Bilang apa yang dikatakan Bunda itu salah itu. Wah. Itu congor betul itu Bunda. Saya tuh pakai data ya. Roh anjingnya jangan Halo, selamat malam. Iya. Silakan dilanjut, Abang. Oke, kakak Gosan, Bang Iya. Gosan, halo. Mister Halo, Kali Bang. dari Halo, tadi di halo. sini loh. Kaliman ini. Mister Kaliman, Islam Kristen. Bang Kaliman, halo. Waduh. Oke, Kau Bang tunggu Hasan. muka dan bala Tuhan Yesus atas pengkhianatan dan pernyataan fitnah terhadap Kristen. Emang Yesus kenal Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitnah kepada Kristen. Yesus bukan Tuhan. Gosan Kristen ya? Siap Muslim, Bu. Jadi pikir Kristen. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Astaga, muka-muka polos begini baru mau. Enggak salam Islam ya? Islam, Bang. Islam, Bang. Udah aku salam tadi, Bang. Oh, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak siapa ini? Fitnah Kristen. Pak tahanan. Astagfirullahaladzim. Masih dibilang Selamat. Kristen. Selamat malam. Ini lagi. Oke, sore. Agama apa? Tahanan. Ini saya lagi tahan Bu Nora ini. Agama apa, Bang? Agama apa ya? Aliran kepercayaan. Di KTP-nya apa, Bang? Di KTP-nya itu apa namanya? Salib. Aliran kepercayaan salib. Ya kan kami percaya. Halo, Dek. Ya Kristen lah, Dek. Aliran kepercayaan salib. Malu dia, iya. Ya, silakan tanggapin yang tadi. Nggak tahu saya ini, Bu. Terus kamu mau naik mau ngapain? Mau nanya? Silakan Saya bertanya. melihat Bu Nora aja di sini. Kalau mau bertanya silakan. Nggak bisa bertanya ini. Nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya silakan. Kalau Kristen banyak pertanyaan soal Islam. Aku kan nggak pernah masalah ini tuh. Aku mau lihat Bu Nora aja. Jadi nggak mau diskusi? Enggak. Saya mau lihat Bu Nora. Terima kasih. Oh, ya turun. Terima kasih sama-sama. Ya kan yang lain, Abang. Dia tidak mau diskusi, nggak apa-apa. Jangan kita paksa.
Ini saya baca ini ya. Serius lah, jangan tertawa terus. Bang Daryono. Aduh, jaringannya ya Allah. Perbaiki dulu jaringannya, Mata. Ada Pak Pendeta nih. Halo Pak Pendeta. Naik ketemu lagi kita. Kangen aku sama Pak Pendeta nih. Udah hampir 2 minggu gak ketemu. Pak Pendeta, nanti naik turun kau kayak ingus, Pak. Tapi Pak, janganlah kau buang ingus, Pak. Ada roh Tuhan pula di dalam hidungmu, Pak. Loh. Halo Pak Pendeta. Oke. Nora, selamat siang Nora. Selamat siang Pak Pendeta Yusuf. Pak Pendeta dari mana nih kalau boleh tahu? Pak Yusuf Iya. Ya, pendeta Iya, mana, Pak? Protestan. Gereja apa, Pak? GMII. GMII. Itu alias